Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denisa Handayani Putri, NIM 19112782 dari 19 IF3. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit materi yang saya buat. Developing a conceptual framework of employee well-being by applying goal concepts and findings from personality social psychology. Pengembangan kerangka konseptual kesejahteraan karyawan dengan menerapkan konsep tujuan dan temuan dari psikologi kepribadian sosial. EWB adalah keadaan kepuasan hidup, kebahagiaan, dan kesejahteraan subjektif yang berhubungan langsung dengan kepuasan kerja. Kerangka konseptual terdiri dari 4 macam. 1. Prinsip pemilihan tujuan berdasarkan valensi. 2. Prinsip tujuan berdasarkan harapan. 3. Prinsip pelaksanaan tujuan. 4. Prinsip pencapaian tujuan. Yang pertama, prinsip-prinsip terkait pemilihan tujuan berdasarkan valensi tujuan. Pendekatan ditambah prinsip penghindaran dari pemilihan tujuan. EWB dapat ditingkatkan dengan menetapkan tujuan pendekatan dan penghindaran dalam domain kehidupan kerja. Prinsip bermakna tujuan seleksi. EWB dapat ditingkatkan dengan memilih tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan yang lebih penting atau bermakna. Prinsip pemilihan tujuan tingkat tinggi. EWB dapat ditingkatkan dengan memilih tujuan terkait pekerjaan tingkat tinggi level. Norma budaya prinsip tujuan seleksi, EWB dapat ditingkatkan dengan memilih tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan yang konsisten dengan norma budaya. Prinsip perampasan kebutuhan tujuan seleksi, EWB dapat ditingkatkan dengan memilih tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan yang dirampas. Yang kedua, prinsip pemilihan tujuan berdasarkan harapan. Prinsip motif kesesuaian tujuan seleksi. EWB dapat ditingkatkan dengan memilih untuk mengejar tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan bukan hanya tinggi dalam valensi positif, tetapi juga konsisten dengan kebutuhan yang meningkat. Prinsip keselarasan, nilai budaya pemilihan tujuan. EWB dapat ditingkatkan dengan memilih untuk mengejar tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan yang tidak hanya tinggi dalam valensi positif, tetapi juga konsisten dengan budaya atau norma budaya. Prinsip keselarasan, tujuan sumber daya pemilihan tujuan. EWB dapat ditingkatkan dengan memilih tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan yang tidak hanya tinggi dalam valensi positif, tetapi juga konsisten dengan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, prinsip pelaksanaan tujuan. Prinsip konkret, tujuan implementasi, EWB dapat ditingkatkan dengan mengimplementasikan tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan atau high in valensi dan harapan positif, oleh menerjemahkan tujuan abstrak secara konkret dalam istilah yang terukur. Prinsip komitmen, tujuan implementasi, EWB dapat ditingkatkan dengan mengimplementasikan tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan atau high in valensi positif dan harapan melalui komitmen tujuan, yaitu upaya gigih, bahkan mengingat kegagalan. Yang keempat, prinsip pencapaian tujuan. Prinsip pengakuan pencapaian tujuan, EWB dapat ditingkatkan dengan mengalami pencapaian tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan atau high in valensi positif, harapan dan implementasi melalui eksplisit pengakuan pencapaian tujuan. Prinsip frekuensi pencapaian tujuan, EWB dapat ditingkatkan dengan mengalami pencapaian tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan, high in valensi positif, harapan, dan implementasi, melalui sering dan kritik yang baik. Prinsip kemajuan pencapaian tujuan, EWB dapat ditingkatkan dengan menerapkan tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan atau tinggi dalam valensi positif, harapan, dan implementasi melalui laporan kemajuan. Susunan psikologi karyawan berdasarkan campuran dari pendekatan dan kecenderungan penghindaran mereka, berarti tingkat tinggi, konsisten dengan norma budaya, berdasarkan kebutuhan yang dirampas, berdasarkan kecampuran kebutuhan dasar yang terkait dengan pertumbuhan, berdasarkan campuran motif intristik dan entristik, mampu menghasilkan aliran, dipilih secara mandiri oleh karyawan, tidak mungkin bertentangan oleh motif lain, tidak mungkin bertentangan dengan nilai-nilai budaya, tidak mungkin bertentangan dengan sumber daya yang tersedia, tidak mungkin bertentangan dengan tujuan lain, dan mudah disesuaikan dengan keadaan yang berubah. Manusia-manusia manajemen
dapat membantu karyawan dengan mengimplementasi tujuan dengan memecah tujuan menjadi satu, set tugas konkret, dan mendorong karyawan untuk tinggal berkomitmen dan tujuan mereka. Manajemen juga dapat berkontribusi pada kesejahteraan karyawan dengan secara jelas mengenali pencapaian tujuan melalui satu, program prestasi dan pengakuan, dua, umpan balik yang sering dan positif, dan tiga, laporan yang menunjukkan bagaimana kemajuan menuju pencapaian tujuan dibuat. Terima kasih. Lebih kurang mohon minta maaf. Saya Denisa Handayani Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.